Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel review rumah. Pada video kali ini adalah video yang berkaitan dengan tips tentang marketing properti atau tips di bisnis properti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganim. Saya adalah founder dari channel review rumah, channel yang secara khusus dibuat khusus untuk berkaitan dengan properti atau bisnis properti. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentunya terlebih dahulu memperkenalkan kenapa saya membuat channel ini, karena memang background salah satu bisnis yang saya geluti sejak tahun 2015 adalah bisnis properti, di mana saya membuka agen properti, dulu bernama Trias Property, kemudian terakhir Ruberry, dan saat ini sedang di-develop untuk agent properti baru yang bisa menjualkan properti. Saya memang lebih banyak concern di penjualan ya dibanding developer. Nah, pada video kali ini yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana cara memulai bisnis properti syariah. Kenapa harus syariah? Jadi sejak tahun 2015 ini terjadi sebuah perubahan pola pembelian. Perubahan polanya adalah Indonesia itu dibanjiri informasi yang berkaitan dengan anti riba, dibanjiri informasi tentang anti bank konvensional, dibanjiri informasi tentang bahwa riba itu bla 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 bla. Ya, intinya adalah informasi tentang riba. Nah, itu yang membuat mayoritas pembeli properti Indonesia ini kan memang beragama Muslim ya, karena Muslimnya sangat besar, sehingga dan juga banyak yang informasi-informasi yang berkaitan dengan bahwa properti itu membeli tanpa bunga itu adalah membeli properti syariah lebih menguntungkan daripada konvensional. Oke, itu nanti di video lain lebih detail. Tapi kita akan melihat dari sisi bisnisnya saja, bahwa ada perubahan pola, perpindahan pola dari konvensional bermigrasi berbondong-bondong untuk membeli properti secara syariah. Itu membuat developer ataupun properti syariah itu tumbuh secara cepat sejak itu sampai sekarang. Nah, lalu apa sih sebetulnya ya pengertian dari bisnis properti? Ya. Jadi apa sebetulnya pengertian dari bisnis properti? Bisnis properti itu adalah sebuah kegiatan usaha, ya, kegiatan usaha di bidang properti atau kepemilikan properti yang menghasilkan keuntungan. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Bisnis properti adalah sebuah kegiatan usaha atau kepemilikan usaha sebuah kegiatan usaha di bidang properti atau kepemilikan properti yang menghasilkan keuntungan. Ada dua di sini. Yang pertama, bisnis kegiatan usaha di bidang properti ini bisa jual beli atau membuat properti. Ya. Jual beli atau membuat properti untuk dijual kembali tentunya. Itu bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan properti. Ya, kepemilikan properti ini bisa dijual juga, bisa disewakan. Contoh, kita memiliki kontrakan, kita memiliki kos-kosan, itu disewakan, maka itu bisnis properti kepemilikan.
Jadi seperti itu ya, teman-teman harus ini memang dasar, ini dasar banget. Jadi dari sini nanti kita akan berpikir mana yang mau kita garap. Nah kemudian bisnis properti itu macam-macam ya. Nah, apa sih sebetulnya jenis-jenis bisnis properti syariah? Ini harus kita katakan syariah ya. Karena nanti ketika bisnis properti saja, itu nanti akan tercampur dengan konvensional. Konvensional itu adalah yang pada umumnya tanpa ada embel-embel syariah. Nah, jenis-jenis bisnis properti syariah yang pertama itu adalah sebentar. Ya, jenis-jenis bisnis properti syariah itu sebetulnya bermacam-macam. Yang pertama, Anda itu bisa menjadi developer. Ya, menjadi developer properti syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda menjadi agen profesional. Yang ketiga, Anda bisa bisnis sewa properti yang tadi saya jelaskan ya, berawal dari dua jenis bisnis. Jadi jenis-jenis bisnis properti syariah itu ada tiga. Yang pertama menjadi developer properti syariah, menjadi agen profesional, kemudian bisnis sewa properti. Nah, ini bagaimana penjelasan detailnya? Yang pertama, menjadi developer properti syariah. Developer itu adalah pengembang, di mana kita mengembangkan sebuah lokasi untuk dijadikan sebuah kawasan hunian, ya, kawasan tempat untuk orang tinggal, perumahan lah katakan. Jadi ada tanah misalkan sekian hektar, kemudian kita bangun beberapa macam unit, itu yang menjadi komplek yang kita kembangkan gitu. Ini disebut developer, pengembang. Di situ ada rumahnya, ada fasilitas sosialnya, ada taman, masjid, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu, bagaimana caranya? Memang nanti ini harus ada sesi khusus untuk menjadi developer properti syariah. Ini banyak sebetulnya materinya. Nah, tentu yang harus dilakukan untuk menjadi developer syariah yang pertama adalah harus tahu ya, pengetahuan. Anda harus memiliki pengetahuan lebih tentang properti. Ya, jadi Anda harus mengetahui lebih banyak tentang properti, seperti misalkan bagaimana proses membangun, bagaimana desainnya, bagaimana menghitung RAB rumah, bagaimana cara promosinya bentuknya seperti apa. Jadi banyak sekali pengetahuan yang harus Anda ketahui, termasuk perizinan, ya kan? Mengenai sertifikat-sertifikat rumah, izin IMB, pengurusan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang harus dipahami oleh Anda. Nah, kemudian developer ini, karena kita di sistem syariah, ya, developer harus bersifat adil ya. Apa maksudnya developer ini harus bersifat adil? Ini jangan sampai kita itu membuat
konsumen merugikan konsumen. Jangan sampai kita merugikan konsumen. Artinya seperti apa? Contoh gini, kita membuat spek, kita menawarkan spek A atau menawarkan spek dengan kualitas A, tapi ternyata ketika kita bangun, yang kita bangun adalah spek B atau spek C gitu. Grade-nya lebih bawahnya. Nah, jangan seperti itu, dan hitung-hitungannya pun hitung-hitungan yang harus sama-sama menguntungkan gitu. Jangan, ya memang kita juga harus untung sebagai developer, tapi jangan untung banyak kemudian merugikan konsumen, ya, apalagi membuat konsumen akhirnya susah. Jangan sampai. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya banyak terjadi gitu. Nah, karena kita berlabel syariah ini, tentu ini diatur di dalam syariat Islam bahwa jangan sampai merugikan konsumen. Tentu kita harus saling menguntungkan. Nah, itu tentang bersifat adil. Dan yang sudah pasti bahwa tanpa syariah, properti syariah itu tanpa melibatkan pihak bank, ya. Nah, ini yang sebenarnya yang paling utama ini. Ya, ini yang paling utama, bahwa properti syariah itu tidak melibatkan pihak bank. Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan modal, ya? Jadi modalnya bisa bersumber dari investor. Ya, misalkan kita butuh dana sekian miliar, 10 miliar. Investor ada yang invest ketika 10 miliar, nanti investor itu akan dapat sekian persen. Uangnya akan kembali juga, dan beserta dengan penghasilannya. Bisa seperti itu. Jadi kita berbagi dengan investor. Atau, ya, sekarang kan begini, kalau bisnis properti syariah, jadi developer properti syariah, kalau nggak dapat uang dari bank, gimana caranya gitu kan? Nah, ada strategi untuk mendapatkan sumber dana, ya, untuk proses pembangunan tentunya. Itu banyak caranya. Yang pertama itu jual properti secara tunai. Nah, kalau jual properti secara tunai kan oke lah, Anda modal dulu bangun satu rumah misalkan 100 juta. Anda jual 300 juta, Anda bisa bangun 2 unit selanjutnya, ya kan? Anda jual unit selanjutnya lagi, Anda bisa bangun 2 lagi. Terus seperti itu. Jadi strateginya adalah jual properti secara tunai. Cuma problemnya masyarakat yang membeli properti secara tunai itu tidak terlalu banyak. Itu problemnya. Nah, maka Anda harus mensiasati. Oke, tidak tunai, tapi beli secara kredit juga gitu. Kredit, tapi kredit syariah tanpa bank. Gimana caranya? Terapkan DP yang besar. Misalkan DP 30-40%, ini wajib gitu. Kalau harga rumahnya misalkan 200 juta, DP-nya 30%, berarti Anda cash bisa mendapatkan 60 juta. Nah, 60 juta itu bisa menjadi modal untuk membangun rumah. Makanya memang kebanyakan properti syariah itu tidak ada unit yang dibangun. Jadi dia itu jual apa? Jual brosur. Nah, ini harus dipahami juga buat Anda yang ingin bergerak di bisnis syariah. Jadi yang dilakukan oleh para developer properti syariah, dia tidak menjual unit yang sudah ready, tapi dia menjual brosur atau pamflet. Ya. Jadi udah digambar, udah di layout. Ya memang udah diboplang, ya udah di layout gitu. Tanahnya juga udah dikapling-kaplingkan. Jadi bahkan sebenarnya ada juga yang belum dikaplingkan gitu, cuma dibuat jalannya aja, nggak tahu unitnya itu nanti akan dibangun di mana-nya. Nah, kemudian dia bikin spanduk, bikin brosur, udah ada gambar rumahnya, ditawarkan lah, ayo siapa yang mau beli ini rumahnya model segini seperti ini. Belum ada sampel ya, karena belum ada uang. Jadi kebanyakan
developer properti syariah itu tidak memiliki modal banyak. Ya, dia mengharapkan DP yang besar dari konsumen untuk membangun rumah. Jadi dibangunkan rumah, ya mungkin rumah itu bisa 70-80 juta modalnya. Dengan DP 60 juta kan lumayan dia bisa nanti sisanya dia cari misalkan utang dulu dengan pihak material, bisa seperti itu gitu. Sedangkan tanahnya gimana? Tanahnya kerjasama, bukannya beli, jadi kerjasama dengan si pemilik lahan, nanti sharing profit, seperti itu. Ya, nah kemudian nah ya ini termasuk DP-nya besar, ada juga rumahnya itu inden, rumah akan dibangun ya setelah DP lunas gitu. Oke lah, DP-nya nggak besar. Oke, DP-nya udah pasti besar lah kalau syariah itu. Nah, cuma rumahnya ini akan dibangun ketika DP-nya sudah lunas. Jadi nggak ada itu rumah yang tadi saya udah bilang kan, tidak ada rumah yang dibangun. Ya, tidak ada rumah yang dibangun dulu. Jadi rumahnya itu nanti dibangunnya. Nah, kemudian atau ya atau DP-nya DP kecil, kemudian tapi rumahnya tetap belum ada gitu. Nah, rumah baru akan diserah terima ketika Anda sudah menyelesaikan cicilan pada bulan kesekian. Contoh, cicilan 2 juta misalkan. Anda butuh modal untuk membangunkan misalkan 5 juta gitu kan. Nah, berarti orang itu harus nyicil dulu selama 2 tahun, katakan 2 tahun itu kan 24 kali cicilan dikali 2 juta berarti 48 juta. Orang nyicil dulu 48 juta, baru rumahnya dibangun. Jadi gitu. Ya. Jadi cicil sampai waktu disepakati. Ya gimana memang ini sebetulnya disebut apa namanya, ya memang banyak juga problem-problemnya akhirnya karena semua. Nah, kemudian jenis-jenis bisnis properti syariah lainnya selain menjadi developer adalah menjadi agen profesional. Nah, ini menjadi agen profesional itu adalah kita menjadi penjual sebetulnya. Ini penjualnya ada 2 macam, ada yang berdiri sendiri, Anda memiliki perusahaan sendiri, kemudian atau Anda sebagai freelance ya. Freelance itu artinya Anda bisa jual properti manapun tanpa ada terikat dengan perusahaan atau developer tertentu. Ya, biasanya ini komisi, Anda mendapatkan komisi ya. Dapat komisi itu beda-beda, tapi biasanya sih rata-rata sekitar 2-3% ya. 2-3% dari fresh list ya. Ini misalkan harga rumahnya itu 300 juta, Anda bisa dapat sekitar 4 juta ya. Iya betul ya, 4 juta. Nah, seperti itu. Atau Anda bisa menjadi agen di sebuah developer atau perusahaan khusus properti, penjualan properti. Gimana caranya? Ya Anda carilah, itu pasti banyak. Dan di situ keunggulannya ketika Anda menjadi agen properti di sebuah developer atau sebuah perusahaan agent, Anda nanti akan mendapatkan pelatihan, Anda akan mendapatkan informasi-informasi, Anda mendapat pengalaman, belajar. Nah, itu banyak sebetulnya. Tapi kalau freelance itu Anda jalan sendiri aja, tidak diarahkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian
Yang ketiga adalah Anda bisnis sewa properti. Nah, bisnis sewa properti ini Anda misalkan punya properti nganggur gitu, rumah atau apapun, ruko misalkan. Nah, rumah itu Anda bisa buat seperti kos-kosan, Anda bisa buat kontrakan, jadi beberapa petak, atau Anda punya rumah, punya tanah, punya lahan, kemudian Anda punya uang untuk membangun, Anda bangunlah kontrakan dan Anda bisa sewakan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisnis sewa properti. Jadi jenis-jenis bisnis properti itu adalah yang pertama menjadi developer properti syariah yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua menjadi agen profesional atau ini saya tambahkan saja ya, atau freelance. Dan yang ketiga adalah bisnis sewa properti, kos-kosan atau kontrakan atau sewa ruko jika memang aset Anda besar. Nah, ketika ini semua Anda pahami, udah Anda bisa memulai bisnis properti. Ya tentu kedua hal ini juga harus berkaitan dengan syariah tentunya. Menjadi penjual properti baik profesional ataupun freelance, ya carilah yang rumah atau yang unit properti yang Anda jual itu ya syariah tanpa bank gitu. Kemudian bisnis sewa properti juga dengan syariat-syariat Islam tentunya ya. Nah, jangan sampai properti yang Anda sewa itu menjadi menjadi tempat untuk hal-hal yang tidak baik seperti pelacuran dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar harus sesuai dengan syariat. Baik, itu aja sharing pada video kali ini ya tentang tips bisnis properti, cara memulai bisnis properti syariah. Dan semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Anda mau menjadi apa silahkan pilih, dan kuncinya adalah eksekusi dan lakukan segera mungkin. Baik, itu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.